Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kemarin sore kita sudah mengulas satu game dari Alexei Sirov yang dikalahkan Magnus Carlsen saat Carlsen masih berusia 14 tahun. Pagi ini kita akan tetap mengulas game dari Alexei Sirov yang jarang sekali kawan admin mengulas game Alexei Sirov ini. Alexei Sirov ini kawan mempunyai tipikal permainannya dengan Mikhail Tal, taktikal menyerang. Karena Alexei Sirov ini merupakan salah satu anak didik Mikhail Tal, yang mungkin mereka mempunyai kedekatan satu negara yaitu Latvia. Tapi saat ini Alexei Sirov ini pindah ke Spanyol, memperkuat federasi Spanyol. Alexei Sirov ini kawan pemain yang kuat di era tahun 90-an sampai awal tahun 2000. Pernah menempati ranking kedua dunia tahun 1994. Untuk lebih jelasnya profil mengenai Alexei Sirov ini kalian bisa googling saja atau baca di Wikipedia. Dan kita langsung saja ke atas papan. Game yang admin pilih ini bukanlah game lawas kawan, tapi game yang terjadi di turnamen online Olimpiade 2020, di mana Alexei Sirov ini mewakili Spanyol dan lawannya Grandmaster Daniil Devirny, wakil dari Italia. Di sini Alexei Sirov pegang hitam, Daniil Devirny pegang putih, bermain dengan pion D4, pion D5, pion C4, dan Sirov bermain dengan Slav Defense. Masih saja bentuk seperti ini bisa ditransposisi ke bentuk semi Slav kalau mau. Kuda F3, kuda F6, pion E3, gajah F5 oleh Alexei Sirov. Mengeluarkan gajahnya kawan agar nanti hitam bisa memainkan pion E6 dan gajah petak terangnya ini tidak terjebak oleh rantai pion yang akan dibuat oleh hitam nanti. Dan dengan memainkan gajah ke petak F5 ini untuk mencegah pergerakan gajah putih yang bisa berkembang ke D3. Dan nanti hitam bisa melanjutkan dengan langkah pion E6, gajah E7, kuda D7. Di sini putih melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda C3. Pion E6, kuda ke H4 menyerang gajah, gajah ke peta E4, memprovokasi putih memainkan pion F3-nya atau menawarkan kuda untuk pukul gajahnya. Jika kuda ini kawan pukul gajah, langkah ini adalah langkah yang kurang akurat. Akan memberikan kesempatan pion hitam berada di peta E4 untuk mendapatkan kontrol di D3 atau peta F3. Di sini putih atau Devirny memilih langkah pion F3 setelah gajah di peta E4 tadi. Gajah mundur ke G6, menteri putih ke B3 menyerang pion B7, dilindungi oleh menteri C7. Gajah berkembang ke D2, gajah hitam E7. Dan di sini putih akhirnya pukul gajah di G6, dipukul balik oleh pion H. Memukulnya dengan pion H kawan dengan harapan beteng ini bisa keluar secepat mungkin agar aktif dalam permainan. Sekarang beteng hitam ini sedang mengincar pion yang ada di peta H2 dengan dukungan dari menteri yang ada di peta C7. Walaupun rusak kawan struktur pion di sayap raja bentuknya seperti ini, tapi dengan struktur seperti ini pion-pion ini akan cukup solid untuk memberikan perlindungan bagi raja hitam. Walaupun raja tidak melakukan rokade pendek, hanya bergeser ke peta ini kawan, dan betengnya pun bisa aktif nanti di lajur H. Bisa saja opsi-opsi ini dimainkan oleh hitam. Putih memilih langkah rokade panjang kawan, karena setelah melihat lajur H yang terbuka yang bisa dimanfaatkan oleh hitam, dibalas oleh langkah pengembangan kuda B ke D7. Jika hitam langsung pukul pion yang ada di peta H2 ini adalah langkah blunder kawan, akan bisa dipukul balik oleh beteng putih. Jika dipukul balik oleh menteri hitam dan menteri putih akan pukul pion B7 dan beteng hitam pun ini akan tewas. Oleh karena itulah memukul pion H2 ini adalah kesalahan. Jadi di sini Alexei Sirov melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion C. Agar lajur C ini terbuka kawan, memberikan kesempatan nanti beteng lajur H ataupun di lajur A bisa bergeser memberikan tekanan di lajur C yang sudah terbuka. Karena lajur C sudah terbuka kawan, raja putih ini bergeser untuk menghindari pin-pinan dari menteri hitam. Selanjutnya kuda bisa beraksi di peta B5 mungkin, direspon dengan pion A6, beteng C1, dan menteri hitam bergeser ke peta B8. Jika hitam menginginkan permainan endgame yang lebih cepat, bisa bergerak ke peta B6 dan terjadi pertukaran menteri dan dimulainya permainan endgame dengan variasi ini. Alexei Sirov tidak demikian kawan, memilih langkah menteri ke peta B8.
Pion H4 menghindari serangan dari dua perwira hitam yaitu beteng hitam serta dukungan dari menteri hitam. Pion B5 lanjut Alexei Sirov memulai serangan di sayap menteri dan juga mendapatkan kontrol yang kuat kawan di peta C4 yang kemungkinan kuda akan bermanuver ke peta ini untuk menempati spot yang bagus. Direspon dengan pion A4. Langkah ini adalah sebuah tawaran pertukaran menteri dan memulai permainan endgame jika tantangan ini diterima oleh hitam. Dan endgame pun sudah akan bisa dimulai di langkah ke-17 jika hitam mau memulai permainan endgame. Sekali lagi, Alexei Sirov tidak tertarik permainan endgame. Dia melanjutkan dengan langkah rokade pendek dibalas pion A5 untuk memberikan kontrol peta B6 agar kuda tidak bermanuver ke peta ini kawan. Juga menutup akses bagi pion-pion untuk didorong maju ke depan. Dan menjadikan sayap menteri ini sementara akan tertutup yang tidak bisa dimanfaatkan oleh beteng hitam. Alexei Sirov melanjutkan menggeser beteng F bergerak ke C8. Gajah berkembang ke D3. Dan menteri hitam bergerak ke G3 memberikan pressure bagi pion G2 ini kawan. Juga pion yang ada di peta H4. Jika beteng H bergeser ke G1, maka pion H4 akan tewas. Ini memaksa gajah ataupun beteng bergerak ke G1 untuk melindungi pion G2-nya. Dan pada posisi ini kawan, Alexei Sirov memperagakan ilmu Mikhail Tal dengan langkah beteng naik ke C4, menawarkan pertukaran gajah pukul beteng. Tapi putih atau De Virne menolak, dia bermain dengan langkah pion F4. Untuk memblokade langkah menteri yang bisa mundur ke peta C7. Dan di langkah berikutnya, mungkin putih akan berniat untuk menjebak posisi menteri hitam ini. Kenapa sih kawan pada posisi ini, putih tidak berani untuk melakukan pertukaran gajah pukul beteng ini? Coba kita lihat apa jadinya jika gajah pukul beteng. Hitam akan memukulnya menggunakan pion D. Dan putih bisa merespon dengan langkah menteri mundur ke peta D1, atau melangkahkan kuda ke peta E2 untuk menantang pertukaran menteri. Jika tantangan ditolak oleh hitam, menteri mundur, menteri putih juga bisa mundur, dan hitam akan mempunyai pion yang cukup menakutkan di sayap menteri ini kawan. Inilah kompensasi yang didapat oleh hitam dengan langkah pengorbanan pertukaran beteng dengan gajah putih tadi. Walaupun begitu, masih saja kawan, pada posisi ini putih bisa melanjutkan dengan pion E4 untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta pusat ini dan permainan masih cukup menarik untuk dilanjutkan. Tapi pada posisi ini tadi, putih tidak berani pukul beteng hitam ini. Yang ditakutkan tadi kawan, hitam akan mempunyai dua pion yang cukup berbahaya di sayap menteri atau di depan rajanya nanti. Dia bermain dengan pion F4 untuk memblokade langkah menteri yang bisa mundur kembali dan ingin menjebak posisi menteri hitam. Direspon oleh Alexei Sirov dengan menggeser beteng A ke C8, menumpuk betengnya di lajur C. Sekarang menteri putih bergerak ke D1 untuk mengcover peta G4. Mungkin di langkah berikutnya beteng putih ini siap naik dan terjadi pertukaran menteri di peta G4 nanti. Alexei Sirov pun meresponnya dengan langkah pion B4 mengancam kuda, kuda ke E2 mengancam menteri, dan menteri hitam pun bisa bergerak ke G4. Karena diagonal ini sudah tertutup kawan, jadi tidak ada langkah tantangan pertukaran menteri. Tapi putih langsung menjawab dengan kuda ke C1 menawarkan pertukaran menteri. Juga untuk mengontrol peta B3 agar pion hitam tidak mempunyai kesempatan untuk maju. Pada posisi ini kawan, Alexei Sirov kembali mempraktekkan ilmu Mikhail Tal. Dengan langkah kuda ke E4 memberikan menterinya secara cuma-cuma kepada menteri putih. Tapi putih menolaknya kawan, bermain dengan gajah di E2. Kenapa pada posisi ini kawan, putih tidak berani untuk pukul menteri hitam ini? Apa jadinya sih menteri pukul menteri hitam ini kawan? Selanjutnya adalah ancamannya cukup serius kawan, ancaman skakmat. Kuda akan pukul gajah D2 skak. Di sini ada dua peta bagi raja putih kawan, ke peta A2 atau ke peta A1. Jika raja ini kawan bergerak ke peta A2 mungkin, maka ancamannya ancaman skakmat juga. Pion B3 skak, raja mundur ke A1 dan beteng ke A4 skak ditutup kuda dan beteng pukul kuda skakmat. Jika raja ini bergerak ke peta A1, ancamannya juga sama, ancaman skakmat, tapi cukup panjang kawan variasi ini. Hitam akan memainkan pion B3 terlebih dahulu, memberikan jalan bagi beteng untuk melakukan skak di peta A4 dan ditutup oleh kuda nantinya dan dipukul oleh beteng skakmat.
Jadi salah satu cara agar skakmat ini agak lama adalah langkah kuda ke petak A2. Beteng akan bergerak ke A4, gajah akan turun ke B1, hitam akan melanjutkan pion pukul kuda. Jika gajah putih tidak berani pukul balik, ancamannya adalah kuda akan ke B3 skakmat. Jadi gajah pukul pion dan hitam akan melanjutkan langkah kuda C5. Tujuannya jelas, kuda akan ke petak B3 skakmat. Jika dipukul oleh pion kawan, selanjutnya adalah dipukul balik oleh beteng hitam. Di langkah berikutnya, beteng pukul gajah skak, dipukul balik oleh raja, dan beteng hitam akan pukul pion A5 skakmat. Masih saja kawan, banyak variasi yang bisa dilakukan oleh hitam di posisi ini tadi untuk melakukan skakmat. Atau pada posisi ini, saat kuda hitam ini lompat ke C5, putih bermain dengan langkah menteri ke D1, sama saja kawan, kuda ke B3 skak, dipukul oleh menteri dan selanjutnya dipukul balik oleh kuda skak, raja bergeser, kuda kembali ke D2 skak, raja kembali ke A1, dan beteng akan ke C4. Di langkah berikutnya tetap sama, beteng pukul gajah, dipukul balik oleh raja, dan beteng akan ke A4 skakmat. Kalau saja putih melanjutkan dengan pion B3 membuka ruang bagi rajanya, selanjutnya beteng hitam turun ke C2, persiapan pukul gajah, pion pukul beteng, dan gajah hitam bergerak ke B4. Selanjutnya ancamannya sama, ancaman skakmat di petak B4 nanti. Mungkin beteng akan ke B1, gajah C3 skak, ditutup oleh beteng, dan gajah pukul beteng skakmat. Itulah kawan variasi-variasi yang terjadi apabila pada posisi ini menteri putih menerima menteri hitam yang secara gratis terlihat ini. Kuda akan pukul gajah untuk melakukan skak dan diikuti pergerakan perwira-perwira yang lain untuk melakukan skakmat di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itulah putih takut akan terjadi skakmat, memainkan gajahnya ke E2 menyerang menteri. Aleksisirov melangkahkan menterinya ke F5, gajah ke D3, dan jika menteri hitam bergerak ke G4, kemungkinan gajah putih akan kembali melakukan hal yang sama kawan, dan permainan akan berakhir remis. Aleksisirov pun tidak ingin berakhir remis karena dia posisinya dalam posisi menekan. Dia melangkahkan kuda D ke F6, memberikan dukungan bagi kuda ataupun dukungan bagi menteri jika ada serangan dari pion yang ada di petak G4 nanti. Pion G4 lanjut putih, dipukul oleh kuda hitam. Sirov mengorbankan kudanya kawan, dipukul oleh beteng putih. Dan pada posisi ini, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya. Idenya sama kawan seperti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi. Yaitu pada posisi ini, Aleksisirov mengorbankan menterinya. Menteri pukul beteng G4. Dan apabila kawan pada posisi ini, putih menolak pukul menteri hitam ini, putih akan kalah kualitas perwira. Anggap saja pada posisi ini, gajah putih ini pukul beteng yang ada di petak C4 agar kualitas perwira akan kembali seimbang. Akan dipukul balik oleh beteng hitam, mungkin selanjutnya adalah kuda akan ke B3, memberikan backup bagi gajah yang ada di petak D2 dan nanti bisa pukul menteri. Menteri hitam akan mundur terlebih dahulu pastinya kawan, dan selanjutnya adalah raja bergeser ke A2 untuk menghindari discover check, dan di sini hitam bisa melangkahkan kuda ke F2. Dan tentu saja hitam akan tetap menang kualitas perwira dengan komposisi atau variasi ini. Pada posisi ini tadi kawan, pengorbanan menteri Aleksisirov ini langsung diterima oleh putih, menteri pukul menteri. Tapi ancamannya serius bagi putih kawan, yaitu kuda pukul gajah B2 skak, raja bergeser ke A1, dan beteng pukul kuda di C1 skak. Di sini Daniil Devirny menyerah di langkah ke-29. Ancamannya pasti ancaman skakmat kawan. Jika beteng pukul beteng, langkah berikutnya adalah beteng pukul beteng, raja ke A2, dan pion B3 skakmat. Jika putih tidak mau pukul beteng hitam ini bermain dengan gajah di B1, tetap saja kawan, beteng akan pukul beteng, dan di langkah berikutnya beteng akan kembali pukul gajah di B1 diikuti pion B3 skakmat. Jika putih melanjutkan dengan langkah pion B3 untuk membuka ruang kawan, beteng akan pukul gajah skak, raja maju ke A2, dan beteng ke C2 skakmat. Itulah kenapa pada posisi seperti ini saat beteng pukul kuda ini, putih langsung menyerah di langkah ke-29 ini. Itulah kawan salah satu permainan dari Aleksisirov yang merupakan anak didik dari Mikhail Tal.
Seperti yang kalian lihat tadi, permainan Alexis Sirop ini 11-12 kawan dengan permainan Mikhail Tal, bertipikal menekan, menyerang, serta memberikan bumbu-bumbu pengorbanan perwira. Game ini kawan dinobatkan sebagai salah satu game terbaik di event video online Olimpiade 2020 yang lalu, dan Alexis Sirop ini terpilih menjadi pemenang Gazprom Brilliancy Prize dari sponsor utama event ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian semua di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.